Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi sebagaimana yang saya demokan kemarin yang bernama aplikasi KBM. Untuk cara yang paling pertama adalah kita harus menginstal Laravel-nya terlebih dahulu. Namun, sebelum kita menginstal Laravel, kita harus menginstal Composer. Cara untuk menginstal Composer ada di website Composer sendiri. Inilah baris kode yang akan kita gunakan untuk menginstal Composer. Dikarenakan di device saya sudah terinstall Composer, maka langkah selanjutnya yaitu kita langsung menginstal Laravel. Untuk memastikan kita telah menginstal Composer, caranya cukup mudah. Kita klik Composer di terminal kita. Nah, di sini saya Linux ya. Terminalnya seperti ini. Mungkin tampilannya agak asing buat teman-teman. Namun caranya sama untuk yang ada di Windows ataupun macOS. Kita klik Composer. Jalankan Composer. Nah, ketika sudah keluar seperti ini Composer ya, maka itu artinya kita telah berhasil menginstal Composer. Maka selanjutnya kita akan menginstal Laravel. Untuk menginstalnya cukup mudah. Kita tinggal jalankan perintah seperti ini. Ini. Nah, untuk ini di sini KBM ini adalah nama project yang akan kita buat. Nama aplikasi yang akan kita buat. Saya di sini akan rubah jadi my KBM. Dan saya copy. Saya masukkan ke terminal. Setelah teman-teman yakin akan menamakan aplikasinya sebagaimana yang teman-teman inginkan, maka saatnya kita tekan enter. Maka otomatis kita langsung menginstal Laravel. Proses sedang berjalan. Untuk loadingnya agak lama teman-teman ketika kita menginstal Laravel. Nah, sembari menunggu kita butuh text editor untuk menulis baris-baris coding ketika kita membuat aplikasi. Nah, yang akan saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Karena saya sudah menginstal, maka di sini terdapat aplikasi Visual Studio Code. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal, caranya cukup mudah. Di dokumentasi Visual Studio Code sendiri sudah ada download ataupun cara menginstal Visual Studio Code baik itu untuk Linux, Windows ataupun macOS. Ini untuk Linux ya. Kita kembali dulu. Nah, untuk URL-nya kode.visualstudio.com/download. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah cara kita mendownload sesuai dengan device kita. Baik itu Windows, Linux, ataupun macOS. Oke. Karena device saya adalah Linux, ketika saya mendownload, maka di sini saya klik yang .zip karena saya menggunakan Linux Ubuntu.
Untuk yang Windows cukup tekan ini ya, Windows download, dan macOS juga sama, cukup tekan ini. Nah, ketika sudah terinstall, kita buka, maka tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Ya, di sini tidak ada, hanya ada ini dan yang lain. Nah, inilah tampilan awal dari Visual Studio Code. Kemudian kita coba lihat terminal apakah sudah selesai. Belum ya, teman-teman. Nah, kemudian tools yang kita butuhkan adalah XAMPP agar kita bisa menjalankan database di localhost kita. Untuk cara menginstalnya cukup mudah. Ada website dari XAMPP-nya sendiri, yaitu www.apacfriends.org/index.html. Nah, maka muncul seperti ini. Di sini terdapat download untuk Windows, Linux maupun macOS. Jadi untuk semua OS itu ada. Tinggal klik sesuai dengan device masing-masing, misalnya Linux. Karena saya sudah menginstal XAMPP, maka saya tidak perlu menginstalnya kembali. Tinggal teman-teman menginstal. Setelah sudah diinstal, untuk cara menjalankannya itu cukup mudah. Nanti saya jelaskan. Kita tunggu aplikasi Laravelnya terinstall terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ada pesan seperti ini, application key set successfully. Nah, maka tandanya aplikasi yang kita buat telah selesai dibuat. Kita coba tekan cd, kemudian aplikasi yang kita buat apa? Saya tadi penamakannya my KBM. Kita klik. Nah, ketika sudah seperti ini, maka benar aplikasinya telah kita buat. Dan di sini kita sudah sampai di direktori aplikasinya. Kemudian setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Tampilannya seperti ini ya. Sudah itu kita klik open folder. Kemudian nama folder yang kita buat atau aplikasi Laravel yang kita buat tadi di mana. Nah, karena saya menginstalnya tadi di home ya, maka saya akan cari di home. Untuk namanya aplikasi KBM. Oh, maaf, namanya PyKBM, bukan aplikasi KBM. Oke, ini yang telah saya buat tadi. Kita klik, kemudian oke. Maka otomatis text editor ini akan membuka file dari aplikasi tersebut. Inilah tampilan awal ketika kita baru masuk di aplikasinya. Oke. Kemudian setelah itu kita butuh database untuk menyimpan data. Nah, untuk itu kita harus menginstal XAMPP. Nah, yang tadi ya, ini XAMPP. Maka ketika teman-teman sudah menginstal XAMPP, kita tinggal menjalankannya. Nah, untuk di Linux, Ubuntu, untuk menjalankannya menggunakan perintah. Namun di Windows itu cukup mudah. Di Windows cukup mudah, yaitu tinggal mengklik aplikasinya.
Apabila sudah terinstall ya, tinggal mengklik aplikasinya, kemudian di situ akan terbuka, kemudian tinggal tekan start. Namun di Linux berbeda. Saya akan buka terminalnya. Kita masuk ke user. Hasil. Kemudian, nah, inilah perintah untuk menjalankan XAMPP-nya. Oke. Saya enter. Oke. Kemudian saya inputkan perintah yang kedua. Ini perintah yang kedua. Saya enter lagi. Maka otomatis XAMPP-nya telah berjalan. Ya, MySQL dan apasnya sudah berjalan. Oke. Untuk membuktikan kalau atau untuk memastikan kalau XAMPP-nya sudah berjalan, maka kita tulis di website atau di Chrome localhost. Nah, di portnya ini teman-teman harus tahu port XAMPP-nya berapa. Di saya 8080. Jadi saya buka, maka otomatis akan masuk ke tampilan XAMPP ini. Nah, untuk masuk ke database, kita tinggal klik phpMyAdmin. Nah, di sini maka inilah tampilan dari phpMyAdmin untuk mengelola database kita. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi KBM, coba-coba, database app. Nah, inilah aplikasi atau database dari aplikasi yang telah saya buat. Karena kita membuat aplikasi baru, maka di sini nanti kita buat database baru lagi, ya. Oke. Oke, kita masuk ke terminalnya kembali atau Visual Studio Code. Kemudian untuk mengonfigurasi aplikasi dengan database, kita masuk ke env. Kemudian di sini ada tulisan DB database. Di sini disesuaikan dengan aplikasi yang kita buat. Nama aplikasi yang saya buat adalah MyKBM. Kita save. Kemudian setelahnya kita ke terminal. Jika belum muncul di sini, kita klik di terminal, kemudian view terminal. Ini ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian untuk memastikan bahwa aplikasi Laravel kita berjalan, kita tulis perintah php artisan server. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita ini ya. Dan di sini kita pencet Ctrl di keyboard, kemudian klik. Otomatis akan masuk ke browser. Nah, ketika tampil seperti ini membuktikan bahwasanya kita telah berhasil menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Tinggal kita mengonfigurasinya dengan database. Oke. Kita masuk text editor kembali. Kemudian
Kita tadi sudah memperbarui nama INP-nya di sini. Maka selanjutnya kita masuk ke exam PP-nya yang di browser tadi. Di PHP My Admin ya. Nah, untuk langkah pertama kita harus membuat nama database-nya yang sesuai dengan yang ada di INP ini ya. Kita copy namanya, copy, kembali, kita klik baru, maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan nama aplikasi yang tadi sini, dan kita klik buat, maka di list sini akan bertambah aplikasi yang baru saja kita buat atau database yang baru saja kita buat. Kemudian disinilah cara kita mengkonfigurasi di text editor. Kita jalankan perintah php artisan migrate. Setelah kita tulis seperti ini, maka klik enter. Namun sebelum di enter, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah nama yang di sini telah kita tambahkan dengan yang ada di database. Kalau sudah, maka saatnya kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, maka tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi aplikasi dengan database. Kita lihat yang tadinya kosong, maka akan bertambah seperti ini. Your search, personal access, kemudian yang lain. Inilah cara untuk install Laravel, kemudian mengkonfigurasinya dengan database. Mungkin pada kali ini cukup sekian. Untuk cara selanjutnya adalah membuat table user dan membuat login dan register dengan Laravel UI. Jadi cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.